Perkenalkan, saya Novi Dayatul Fitria dengan NIM 211882010189 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di video kali ini, saya ingin membahas mengenai pengaruh bahasa slang terhadap komunitas di sosial media. Lalu, apa saja sih pengaruh bahasa slang terhadap komunitas di sosial media? Yuk kita simak bersama-sama. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, penggunaan bahasa slang sekarang ini banyak beredar dan sering kita temukan di sosial media seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, dan Twitter. Mereka seringkali membuat postingan, story, bahkan berkomentar dengan menggunakan bahasa slang. Bahasa slang adalah bahasa khas remaja atau kata-kata yang diubah sedemikian rupa sehingga hanya bisa dimengerti oleh mereka. Bahasa slang atau bahasa gaul bisa dimengerti oleh seluruh remaja, bahkan seluruh kalangan di tanah air yang terjangkau media massa. Hal istilah-istilah ini berkembang, berubah, dan bertambah hampir setiap harinya. Semakin berkembangnya waktu, pemakaian bahasa Indonesia juga mulai bergeser dan tergantikan dengan bahasa slang atau bahasa gaul yang dipakai oleh anak remaja milenial sekarang. Bahasa slang ini muncul karena para remaja menganggap penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu terlalu formal, sehingga mereka lebih senang, lebih suka, atau lebih enjoy menggunakan bahasa slang dalam berkomunikasi dengan kelompoknya. Bahasa slang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Alasannya, slang ini lebih terdengar earth-chatting dan mudah digunakan. Untuk anak muda, menggunakan bahasa slang sudah menjadi kegiatan sehari-hari mereka. Bahkan, sebagian anak muda yang menggunakan bahasa Indonesia sering disebutnya kudet atau kurang update. Bahasa slang ini digunakan untuk percakapan oleh suatu komunitas yang sudah mengenal baik satu sama lain. Karena bahasa slang ini lebih mudah akrab dengan orang yang diajaknya berbicara daripada menggunakan bahasa Indonesia. Karena menggunakan bahasa Indonesia berbicaranya itu formal sekali, sehingga mereka menganggap kalau menggunakan bahasa Indonesia sulit untuk akrabnya dengan orang yang diajaknya berbicara. Sedangkan kalau menggunakan bahasa slang, mereka lebih mudah akrab dengan orang yang diajaknya berbicara tersebut, sehingga mereka lebih senang, lebih suka menggunakan bahasa slang dalam percakapan sehari-hari mereka. Menurut Sulaiman dan Islamia 2018, faktor yang berpengaruh dalam penggunaan bahasa slang atau bahasa gaul adalah yang pertama yaitu dari internet. Perkembangan bahasa gaul yang sedemikian cepat dapat ditandai dengan adanya internet dan menjamurnya situs-situs jejaring sosial yang berdampak sangat signifikan terhadap perkembangan bahasa. Penikmat jejaring sosial yang kebanyakan adalah para remaja ini menjadi suatu jalan untuk menyebarluaskan bahasa gaul. Tulisan atau caption para remaja di sosial media, terutama Facebook dan Instagram yang menggunakan bahasa gaul, akan mudah dilihat dan ditiru oleh remaja yang lain. Yang kedua yaitu faktor lingkungan. Pengaruh lingkungan juga sangat berpengaruh dalam penggunaan bahasa gaul atau bahasa slang. Para remaja menyerap banyak kosakata dari orang dewasa atau teman sebayanya di sekitarnya, di lingkungan tempat tinggalnya. Lalu, apa saja sih contoh-contoh bahasa slang atau bahasa gaul yang dipakai di dalam sosial media oleh komunitas dalam percakapan sehari-hari mereka? Yuk kita simak. Yang pertama yaitu kata baper. Kata baper ini memiliki arti terbawa perasaan dan sering digunakan di dalam komunikasi di sosial media. Yang kedua yaitu kata bucin. Kata bucin ini memiliki arti budak cinta, yaitu ketika seseorang jatuh cinta, ia akan berlebihan dalam mencintai. Ketiga yaitu kata spill. Kata spill ini yang
Artinya yaitu seperti memberitahukan apa yang kamu tahu. Kata spill ini banyak digunakan di sosial media dalam berkomunikasi oleh sesama komunitas. Yang keempat yaitu kata kui. Kata kui ini sering juga digunakan di sosial media, yang artinya adalah sebuah ajakan. Yang kelima yaitu kata kepo. Kalian pasti sangat mengenal dengan kata kepo. Kata kepo ini digunakan oleh orang yang selalu ingin mengetahui urusan orang lain, sehingga orang tersebut mendapat julukan kepo. Dan contoh bahasa slang yang sering digunakan di dalam sosial media yang sudah saya paparkan sebelumnya. Lalu, apa saja sih pengaruh bahasa slang terhadap komunitas di sosial media? Yang pertama, yaitu mempengaruhi cara berkomunikasi. Maksudnya adalah bahasa slang yang digunakan dapat mempengaruhi bagaimana orang berinteraksi dan berperilaku di dalamnya. Dalam bahasa slang ini, pengaruh yang timbul adalah orang yang suka menggunakan bahasa slang dalam percakapan sehari-hari mereka akan mempengaruhi orang yang belum mengerti atau belum paham dengan bahasa slang tersebut. Sehingga orang yang belum mengerti tersebut akan tampak bertanya-tanya mengenai maksud dari ucapan orang tersebut. Sebagai contoh, dalam percakapan di WhatsApp ini, orang yang mengajak nongkrong tersebut selalu menggunakan bahasa slang dalam percakapannya. Dan orang yang diajaknya berbicara tersebut tidak mengerti bahasa slang, yaitu kata pop. Dia menanyakan apa maksud dari kata pop itu. Sehingga orang yang sudah terbiasa menggunakan bahasa slang tersebut menjelaskan artinya bahwa pop adalah post a picture yang berarti kirim gambar. Dari contoh percakapan di sosial media di WhatsApp tersebut dapat dilihat bahwa bahasa slang dapat mempengaruhi cara berkomunikasi. Orang yang tidak terlalu mengerti bahasa slang akan mengerti jika sering menggunakan bahasa slang dalam percakapan sehari-hari mereka. Yang kedua yaitu pudarnya bahasa Indonesia. Maksud dari pernyataan ini adalah suatu komunitas kadang mempengaruhi orang dalam berbicara. Mereka seringkali menggunakan bahasa slang daripada bahasa Indonesia. Sehingga mereka akan lebih terbiasa menggunakan bahasa slang daripada bahasa Indonesia sendiri. Dan bahasa Indonesia akan semakin memudar dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh dalam percakapan di WhatsApp ini, mereka lebih suka menggunakan bahasa slang daripada bahasa Indonesia. Bahkan dalam percakapan ini jarang sekali penggunaan bahasa Indonesia yang muncul. Seperti contohnya kata lo yang berarti kamu, kata gue yang berarti aku. Mereka lebih suka menggunakan kata lo dan gue daripada aku dan kamu. Mereka lebih suka menggunakan bahasa slang daripada bahasa Indonesia. Dari pemaparan saya dapat ditarik kesimpulan bahwa bahasa slang memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam percakapan sehari-hari. Bahasa slang juga memiliki pengaruh dalam berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Sekian penjelasan yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.